Oke. Iya, boleh sambil ngemil ya, santai aja. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Vina. Saya kebetulan lulusannya kerjanya di bank ya. Saya kerja di Permata Bank Syariah. Sebelumnya saya 16 tahun di Bank Muamalat. Sebelumnya lagi saya mahasiswa dari Perguruan Tinggi Universitas Airlangga, jurusannya kimia. Kemudian sama Institut Teknologi 10 November, jurusannya Teknik Lingkungan. Agak nggak match sama perbankan. Kebetulan pernah belajar seperti Bu Irma di sertifikasi. Kami di bank mesti ada sertifikasi beberapa, AWP, QWP, itu fardu ain ya, belajar keuangan. Kemudian ada sertifikasi yang namanya manajemen resiko, itu juga kita pelajari di perbankan. Nah, di sini saya mohon izin menyambung dari perencanaan keuangan yang disampaikan Bu Irma. Kami membantu memberikan instrumen-instrumen apa saja yang kita bisa fasilitasi di produk perbankan. Dalam hal ini Bank Permata. Bank Permatanya yang syariah ya. Ya, kami punya instrumen tabungan yang teman-teman bisa langsung saat ini juga buka tanpa nunggu banknya buka. Dia 24 jam bisa melakukan pembukaan rekening. Sekarang open account bisa digital ya, melalui, boleh di next ya Mas. Nah nih, saya kenalkan dulu Permata Bank-nya. Nah, Permata Bank sendiri saat ini dimiliki oleh hampir 80% sahamnya oleh Bangkok Bank. Jadi bank swasta asing. Kemudian nasabah kami sudah ada 7 juta lebih di Indonesia. Ada 300 kantor cabang. Kemudian dilengkapi sama 1000 ATM sama EDC di merchant-merchantnya. Dan 22 kantor unit syariah. Kemudian fitur yang memberikan layanan adalah Permata Mobile X. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Kemudian boleh di next Mas. Nah, ini. Jadi yang Bu Irma sampaikan, dana darurat yang disisihkan itu yang langsung ditarik tanpa syarat. Nah, di kami benar-benar tanpa syarat ini. Transfernya tanpa syarat, gratis. Jadi kalau misalnya transfernya masih pakai bayar berarti bersyarat ya. Syaratnya ada saldo untuk bayar biaya transfer. Kalau ini benar-benar tanpa syarat nih di Bank Permata. Tarik tunainya pun tanpa syarat. Jadi sesuai dengan saldo yang ada, ditarik di ATM itu tanpa ada biaya penarikan tunai. Nah, jadi ini ada loginnya cepat ya. Kalau teman-teman handphonenya sudah bisa detect sidik jari atau wajah, Face ID itu kalau bisa itu juga difasilitasi untuk itu. Nah, sekarang udah pada bawa handphone ya. Nah, kalau misalnya bawa nih, nanti setelah ini bisa mulai dibuka, dipelajari di Play Store itu ada yang namanya Permata Mobile X. Nanti bawa ID card juga nggak? Bawa ya? Oh nggak bawa? Nggak bawa nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya teman-teman bawa handphone, bawa ID card, ini buka rekeningnya tanpa ada setoran awal. Nanti setelah dibuka dan sudah jadi nomor rekeningnya, teman-teman bisa melakukan setoran awal. Seperti itu. Nah, instrumen apa saja yang bisa, instrumen investasi ya maksud saya ya, yang bisa dibeli di dalam Permata Mobile X. Di Permata Mobile X ini, selain untuk menyimpan dana darurat, yaitu tabungan, itu
kita juga punya investasi bentuk lain. Jadi di Permata Mobile X juga dilengkapi sama fitur pembelian suku sama pembelian mutual fund atau reksadana. Seperti itu. Nah, apa itu suku, apa itu reksadana? Mungkin teman-teman sudah beberapa mungkin kalau yang akuntansi itu sudah dipelajari ya di bangku sekolah tentang apa itu suku atau apa itu reksadana. Atau di sini ada yang mengerti tuh soal apa itu suku atau reksadana? Ada yang ngerti nggak? Oh, masih bingung. Oke, boleh. Mas siapa namanya lah? Di sini nih masalahnya. Kebetulan kok nggak bawa souvenir ya kita. boleh. Oh iya. Nggak apa-apa, duduk aja. Oke, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya saya yang sepengetahuan saya, ya. Reksadana itu ya jenis pilihan investasi yang dimana kita menyetorkan uang tapi dikelola oleh seorang manajer investasinya. Gitu. Betul. Jadi kita cuma melihat hasil dari manajer investasinya. Kita dikirimi laporannya setiap beberapa bulan ke manajernya untuk bukti hasil seberapa uang kita dapat dari investasi tersebut. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman belum punya cukup uang, kalau suku tadi kan seperti yang saya sampaikan harus minimal 5 juta kalau di primary ya. Primary market itu suku itu kalau mungkin teman-teman belum tahu adalah surat hutang negara. Surat hutang negara atau perusahaan. Kenapa kok saya sebutkan ada yang perusahaan? Ada beberapa perusahaan besar itu yang mengeluarkan surat hutang juga. Gitu. Ya, obligasi syariah itu namanya suku. Nah, obligasi syariah. Nah, itu surat hutang yang dikeluarkan oleh negara. Tingkat investasinya biasanya dia sudah sebutkan berapa gitu di depan. Dia sudah state berapa. Kalau untuk suku bedanya apa antara obligasi swasta, obligasi konvensional dan syariah? Kalau yang syariah itu ada objek yang dibiayai di state di awal. Kalau yang benar-benar obligasi konvensional itu mereka nggak men-state uangnya untuk apa, gitu. Seperti itu. Jadi ada underlying-nya kalau yang syariah. Misalnya untuk bangun misalnya jalan di mana atau untuk proyek pendidikan itu akan di-state di kepemilikan dari suku yang diterbitkan itu. Perserinya akan ada. Nah, seperti yang disampaikan sama Mas siapa tadi? Mas Faris. Nah, boleh di next ya Mas ya. Nah, ini salah satu contoh reksadana syariah yang bisa dibeli di Permata Mobile X kalau teman-teman sudah download dengan menyisihkan hanya mulai 100.000 aja sudah bisa. Nah, karena itu patungan sifatnya. Patungan bareng-bareng sama manajer investasinya dikelola. Nah, ditempatkan di saham-saham yang syariah. Kalau yang reksadana syariah, gitu. Nah, kinerjanya teman-teman akan bisa pelajari juga di Permata Mobile X. Jadi sebelum membeli, teman-teman juga harus bisa membaca yang namanya di sini nih. Ada prospektusnya, ada fund fact sheet-nya, sama riwayat nilai aktiva bersih. Kalau untuk pertama kali beli, saran saya, nah di Permata Mobile X itu nanti teman-teman akan ditanyain tingkat dari antusias dalam berinvestasinya kalian itu seperti apa. Mau yang aman-aman aja, atau yang moderat, tengah-tengah, atau yang agresif. Yang pingin yang hasilnya gede-gede. Tapi juga ada kompensasinya. Semakin tinggi tingkat investasinya, resiko untuk turunnya juga ada. Nah,
Tapi kalau biasanya kalau nabung-nabung kayak gini jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang ambilnya yang mana nih baiknya? Moderat sampai agresif ya. Kalau jangka panjang. Kalau pendek-pendek ambilnya yang ini aja. Yang konservatif ya. Gitu. Kalau yang ini contoh investasi yang agresif. Bisa dilihat ya, kinerja setahunnya bisa mencapai 18%. Itu real ya. Jadi itu real. Dia memberikan tingkat investasi sebesar 18% setahun. Sedangkan yang di detail yang berikutnya itu kinerja setahunnya hanya 3,38%, setara dengan bunga atau bagi hasil deposito saat ini. Jadi kalau yang Schroeder dana liquid syariah ini adalah tipe yang apa? Berarti konservatif. Jadi tingkatan levelnya itu ada konservatif, yang tengah-tengah itu moderat, yang tinggi itu agresif. Teman-teman bisa pilih itu, teman-teman di golongan yang mana. Kalau teman-teman itu nggak suka yang tinggi, maka kalian juga nggak akan bisa beli barang-barang yang agresif. Gitu. Itu semua ada di MobileX. Jadi nggak perlu bingung lagi. Saya pingin menguasai, pingin menaruh uang di reksadana. Bagaimana caranya? Nggak usah bingung, tinggal download apa namanya? Permata MobileX. Itu ya. Boleh dilanjut, Mas? Nah ini ya, gratis biaya tarik tunai. Nah, Permata ini nggak cuma hanya bisa tarik tunai di ATM. Kalau di konter biasa ya, bisa tarik tunai di konter. Tapi kita juga nambahin fasilitas untuk tarik tunai di Indomart. Jadi bisa melakukan tarik tunai tanpa kartu ATM di Indomart. Pakainya apa? Permata MobileX dengan mobile cash namanya nanti. Boleh next, Mas? Nah, sudah ada yang kerja nggak? Sudah ada yang kerja ya? Udah ada yang kerja. Oh. Sudah ada yang kerja ya? Nah, ini sih sedikit apa namanya? Kalau perusahaan kalian berpayroll dengan Permata, ada keistimewaan beberapa hal di dalamnya. Misalnya adanya proteksi jiwa sebesar 20 kali dari saldo akhir bulannya jika terjadi resiko jiwa karena kecelakaan. Itu untuk fasilitas payroll-nya. Selain itu juga bisa melakukan pengajuan KTA atau personal loan. Bisa juga pengajuan KPR dengan special pricing, special rate gitu. Bagi hasil yang spesial, ujroh yang spesial. Itu untuk fasilitas yang sudah bekerja dan payroll-nya lewat Permata. Boleh dilanjut, Mas? Nah, ini buat teman-teman atau yang tadi disebutkan sama Ibu, hutang itu kan ada batasannya ya. Nggak mungkin kalau penghasilannya 5 juta, habis 5 juta untuk angsuran. Itu sangat tidak sehat. Akan mengacaukan rumah tangga, ya Bu. Akan mengacaukan rumah tangga. Sehingga kami pun di bank itu membatasi. Jadi kalau misalnya hutangnya 5 juta, penghasilannya 5 juta, maksimal yang bisa untuk angsuran ya hanya cuma 35%-nya saja. Nah, tapi memang cash ratio itu semakin tinggi penghasilan, cash ratio atau toleransi bank terhadap angsuran terhadap cash rasionya nasabah itu akan meningkat. Seperti itu. Bank punya penilaian sendiri terhadap itu. Tapi memang minimalnya ada di 35% untuk penghasilan di 5 juta. Minimal 5 juta. Jadi kalau kalian bekerja dan minimal gajinya sudah 5 juta, itu kalian bisa melakukan pengambilan KPR di kita. Nah, jangan khawatir.
Karena kenapa? Kalau misalnya dihitung nih pakai kalkulator finansial, angsurannya sebetulnya tinggi nih kalau untuk KPR yang biasa-biasa. Jangka waktunya perlu dipanjangkan untuk cash ratio yang cukup di 35% itu tadi. Maka kami berikan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 30%. Itu untuk membantu teman-teman yang milenial dan Gen Z ini bisa punya rumah. Baik enggak? Baik kan ya? Mau ngambil Mbak Tini langsung ke saya. Iya. Boleh atau enggak ya, Bu? Kayak gitu. Jadi kalau sudah punya penghasilan, teman-teman sudah mulai ditata karena rumah tinggal itu memang kebutuhan primer. Jadi kalau misalnya belum punya DP, nabung dulu bisa di reksadana. Oh ya, yang tadi reksadana yang tadi itu bisa ditarik. Jadi bisa menjadi alternatif kalau teman-teman. Jadi ada beberapa reksadana yang berjangka, ada yang kayak mirip tabungan, terutama yang tadi saya sampaikan di depan. Itu adalah contoh reksadana yang mirip tabungan, tapi bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Kalau tabungan kan paling cuma 0%, 0, something ya bagi hasilnya. Kalau dia tadi hampir setara deposito gitu. Itu sih. Nah, mungkin ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau nanya? Boleh. Oh, ada mic-nya. Mengenai terkait kan kalau reksadana sama obligasi itu kan ada maksimal tahunnya panjang. Ya. Nah, untuk penarikannya itu apakah sampai 7 hari atau bisa langsung cair gitu? Biasanya kan kalau yang konven itu setahu saya 3 sampai 7 hari cair. Oh, kalau di kita sih 2 hari. Ya, jadi kalau misalnya withdrawal atau penjualan hari ini, 2 hari lagi bisa cair. Gitu. 2 hari ya. Kalau reksadana sama obligasi sama. Baik konven maupun syariah sama. 2 hari. Di bank lain kayaknya juga 2 hari sama. Karena SLA-nya 2 hari. Iya. Oke. Ada lagi yang nanya? Ada lagi yang mau download? Kalau itu sih nanti aja, Mbak. Oh ya nggak apa-apa. Soalnya sih saya udah punya Genius, saya ada BRI, BRI ada, Bank Mandiri mobil ada. Lengkap ya. Tapi kan ya lengkap loh. Tapi sudah punya yang gratis transfer belum? Ya itu masalahnya. Nggak pernah transfer ya. Pakai GoPay. Oh, di top upin GoPay gitu. Iya. Oh ya. Top up GoPay juga berbayar bukan ya? Ya, berbayar ya. Ini benar-benar nol loh. Kalau mau transfer ke manapun gratis. Nah, dan tadi yang Ibu bilang tabungan haji juga bisa loh ya dibuka di Permata Mobile X. Jadi kan kalian harus menyisihkan beberapa ya ada dana ibadah ya. Kalau di leveling lagi sebetulnya ada dana ibadah sama ada kayak dana darurat itu sama dana kayak kematian. Itu juga ada. Kalau mau didetailkan lagi. Gitu. Jadi ada cadangan kalau misalnya kita meninggal, terutama yang beragama Hindu ya. Dia akan menyisihkan yang namanya ngaben. Gitu. Nah, ada yang mau ditanya lagi enggak? Kalau enggak saya kembalikan ke Bu Irma. Oh ya boleh. Mic-nya boleh dibantu? Oh ya, nanti kalau ada yang berhasil download Permata Mobile X ya. Kalau misalnya pengen dibantu sama teman-teman yang di belakang itu, nah itu boleh.
Dan kalau misalnya berhasil, boleh datang ke Panglima Sudirman, nanti kita kasih souvenir di sana. Ya, onsite langsung ya. Boleh, siapa, Mas? Jadi misalkan Yes, nama saya kan Rehan. Ya, Mas Rehan. jadi misalkan kita punya apa namanya bisnis online. Ya. Bisnis online itu misalkan kita taruh uang itu anggaplah di angka 300 juta. Nah, tapi kita dalam melunasi misalkan selama perputaran uang itu kurang gitu. Misalkan anggaplah sebulan itu kita masih apa namanya masih kurang di angka 50 juta. Nah, menurut Ibu sendiri kalau kita minjem untuk uang itu sebaiknya berapa minimal untuk bisa melunasi perputaran uang itu selama 1 bulan itu kurang dari yang 50 juta itu? Kurangnya terhadap enggak. Jadi saya garis bawahi dulu ya. Iya. Omsetnya 700 juta. 700 juta itu hanya putaran. Ya, Maka omset kita cuma 5% lah, anggaplah dari 700 juta itu. Enggak. Ya, profitnya 5%. Berarti kan dari 700 juta 5% itu cuma 35 juta, oke. Berarti kan, tapi kita masih kurang dalam waktu per bulan itu misalkan kurang masih 50 juta dalam putaran uang itu. Misalkan kita bayar barang untuk beli barang lagi gitu. Nah, itu sebaiknya untuk bisa melunasi kekurangan itu gimana gitu. Ya. Jadi kita coba telah satu-satu ya. Kalau omsetnya, kalau putaran itu kalau di bank anggapannya adalah omset usaha. Kalau 5%-nya berarti keuntungan net profit-nya atau income faktornya 5% dari 700 juta di angka 35 juta. Nah, sekarang pertanyaannya Masnya adalah bagaimana menambah volume bisnis 50 juta dari 700 juta. Gitu ya? Betul nggak? Untuk membayar putaran uangnya itu Membayar putaran uang, nah itu. bayar utang lah anggapan. Bayar utangnya 50 juta, padahal omsetnya masih 700, sedangkan ada kewajiban 50. Profitnya 35, utangnya 50 ya. Berarti kan yang harus ditambah apanya? 15. Nah, yang ditambah apanya? Omset. Omset. Nah, tapi kan nambah omset kan harus nambah Harus, modal. berarti ada sumber dana. Sumber dananya apa? Yang pertama modal, yang kedua hutang. Nah, bukan pinjol ya. Ya, Kak, hutang boleh. Hutang boleh. Tapi juga harus dihitung berapa biaya dana dari hutang. Kalau misalnya untungnya 5%, sedangkan pinjol itu 10%, positif atau negatif? Negatif. Berarti sumber dananya harus sumber dana dari boleh investor, boleh bank. Bank itu lebih murah biasanya. Investor kadang dia minta lebih, gitu. Kalau pinjam teman boleh, yang 0%, yang 100 ya. Ya. Nah, kalau sekarang bawa kalkulator nggak? Boleh handphonenya dibuka. Kalau kita ngitung bareng-bareng ya, kalau kebutuhannya meningkatkan 15 juta, ya kan? Ini masih impas ya berarti ya. Meningkatkan 15 juta dari net profit ya. Berarti berapa nih? Berapa kebutuhan modal kerja yang harus ditambahkan? Siapa ngitungnya? 9,5. Ayo dihitung dulu. Baru dijawab. 15. HPP berapa HPP-nya? HPP-nya berarti 95 ya? Kok cek tipis ya sih? Kan persenan kecil. Berapa berarti? 100/95 kali 15 juta. Ya kan? Berapa kebutuhan modal kerja tambahannya? Piro Mas?
100 per 95 kali 15 juta. Berapa? 14 juta 250 ribu. 100 per 95. Disama dengan dulu. Salah itu pasti. Atau gini, 15 per 35. 15 dibagi 35 kali 700. Berapa? Ketemu omsetnya tambahan. Ketemu omset tambahannya kan? Berapa? 300 juta. 300 juta dikalikan 95%. Berapa? 285. 285 itu yang dihutang ke bank. Tapi bank itu punya interest ya. Punya tambahan. Jadi kalian juga harus menghitung tambahannya. Misalnya kalau 5% itu tipis loh. Bank itu kan sekitar 8%-an kalau untuk modal kerja. Jadi income factor atau net profitnya bukan apa itu? Income factor. Profitnya itu harus ditambah, dilebarin. Kalau misalnya segitu, itu enggak nutup. Kecuali kalau bisa muter berkali-kali. Jadi dengan tambahan 285 juta, kalian bisa muter itu 2 kali atau 3 kalinya. Kalau rumusannya bank itu 3 kali omset. Jadi dengan omset 700 juta, kemudian kalian itu akan diberikan tambahan 3 kalinya, 2,1 miliar. Itu kalian bisa memutarnya itu 3 kalinya, 3 kali lipatnya. Itu harapan bank itu seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya punya omset 700 juta, secara perbankan, secara rasio keuangan, itu kalian juga sudah berhak mendapatkan 3 kali lipat dari omset. Kan rasionya tadi 35% toh? Nah, itu 3 kali lipat. Tapi netnya kalian itu harus bisa nutupin biaya bank, biaya dana. Dari sini paham nggak? Nah, kalau misalnya setahun 8,5%, itu kan keuntungan sebulan ya, keuntungan sebulan kan 5% ya. Sedangkan biaya bank itu kan setahun 8,5%, ya kan? Kalau setahun 8,5% berarti 12 bulannya berapa? Nggak sampai 1% kan? 0, jadi masih nutup kan? Ya. Nah, tapi harapannya dengan menambah sumber dana dari hutang, kalian bisa nambah omset. Karena bisa diputar berkali-kali, gitu. Ya. Gitu ya. Berarti kalau kita bikin harus 285 ya? Minimal. Ya, untuk nutup kewajiban yang 50 juta. Tapi kan ada kewajiban baru. Kewajiban baru untuk bayar bank. 285 itu adalah angka yang masih kurang pas. Lebih harus dihitung lagi, ada beban biaya dana. Gitu. Paham ya? Oke. Kalau mau minjem yang 0% 285. Minjem teman gitu ya. Itu 285 berarti. Ada yang mau nanya lagi? Kalau sudah, ini kayaknya Bu Irma udah siap nih ngumumin yang game yang tadi. Ya, kayaknya sudah selesai Mas, selain saya juga. Ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma ya.